Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali Wafik Chandra Kurniawan dengan akhiran NIM 015. Di sini saya akan melanjutkan tugas yang kedua dari mata kuliah Administrasi Jaringan Komputer. Kita baca saja untuk soal yang kedua. Sebuah sekolah berbasis teknologi menerapkan segmentasi jaringan menggunakan VLAN terpisah untuk server, guru, siswa, dan IoT. Inter-VLAN routing dilakukan menggunakan layar 3 switch dengan konfigurasi SVI pada masing-masing VLAN. Kebijakan keamanan mensyaratkan bahwa server hanya dapat diakses oleh guru, IoT hanya dapat mengirim data ke server, dan siswa tidak boleh mengakses jaringan guru. Namun setelah implementasi, seluruh VLAN dapat saling berkomunikasi tanpa pembatasan. Analisislah kesalahan desain maupun konfigurasi yang mungkin terjadi pada VLAN dan inter-VLAN routing tersebut. Evaluasilah peran ACL dalam mengontrol komunikasi antar VLAN dan jelaskan di mana seharusnya ACL ditempatkan agar efisien. Rancanglah ulang skema VLAN dan inter-VLAN routing yang memenuhi prinsip segmentasi kontrol akses berbasis kebijakan serta efisiensi forwarding pada perangkat layar 3. Nah, di sini kita pertama untuk menganalisis desain atau konfigurasi awalnya. Menurut saya, kesalahannya bukan karena routingnya gagal, melainkan terlalu berhasil ketika kita mengaktifkan IP routing dan mengonfigurasi IP pada SVI di switch layar 3. Secara default, perangkat akan merutekan semua paket data antar VLAN tanpa pandang bulu. Desain awal tersebut lupa bahwa untuk menerapkan kebijakan keamanan, mengaktifkan routing saja tidak cukup, harus dibarengi dengan pembuatan aturan akses security policy. Nah, evaluasi dalam peran ACL di sini, peran ACL berperan sebagai firewall atau satpam yang bertugas memfilter, mengizinkan atau menolak paket data berdasarkan IP sumber dan IP tujuan. Penempatan yang efisien agar efisien, extended ACL harus ditempatkan sedekat mungkin dengan sumber traffic input pada interface SVI asal. Contoh ACL untuk memblokir siswa diletakkan di pintu masuk SVI VLAN 30. Alasannya agar paket data yang dilarang langsung dibuang, di-drop sejak awal masuk ke switch, sehingga tidak membebani kerja prosesor CPU switch untuk memproses paket pada akhirnya akan ditolak juga. Nah, di sini untuk solusinya kita untuk merancang ulang skema VLAN dan inter-VLAN routing yang memenuhi prinsip segmentasi kontrol akses berbasis kebijakan, serta efisiensi forwarding pada perangkat layar 3. Segmentasi di sini saya membagi IP address secara rapi menggunakan akhiran NIM saya, yaitu akhiran NIM 15 untuk SVI VLAN 10, 20, 30, dan 40. Kontrol akses menerapkan extended ACL 130 untuk menolak siswa ke guru dan server ACL 140 untuk hanya mengizinkan IoT ke server. Efisiensi forwarding menerapkan aturan terkait dengan perintah IP access group in langsung pada SVI masing-masing sehingga kinerja switch layar 3 tetap optimal. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja untuk mengeksekusinya. Pertama, kita masukkan dulu ini switch layar 3-nya. Lalu kita langsung saja, karena pada VLAN pertama server, kita masukkan server, yang VLAN 2 itu guru, yang ketiga itu siswa, dan yang terakhir saya IoT. Saya perumpamaan menggunakan smart city, menggunakan smart LED. Dan oke saja. Ya sudah, kita sambungkan kabel-kabelnya ya, dari server ke PC layar dan juga IoT-nya. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung konfigurasi saja.
mulai dari ini CLI-nya klik no and config. Kita aktifkan IP routing. IP routing server. Saya namakan siswa, maaf, VLAN 40. Saya namakan IoT. Jika sudah, kita exit. Nah, di sini langsung saja kita membuat SVI-nya, control list-nya. Belum ke control list ya, ke SVI-nya dulu. Setiap VLAN-nya interface VLAN 10, IP address 192.168.10.15.255 255.255.255.0 no shutdown. Lalu lanjut VLAN 20. Kita ganti ini saja 20 sama no shutdown. VLAN 30. Ini kita ganti 30 no shutdown. Kita VLAN 40. No shutdown. Kita exit. Nah, kita memasukkan port fisik di setiap VLAN-nya. Yang pertama, contohnya 01 itu VLAN 1. Berarti mode switch-nya kita menggunakan mode akses dengan mode switch server. Yang kedua, 02 juga mode akses dengan ya VLAN guru. Yang 03 akses dengan VLAN siswa. Dan yang terakhir yang 4 mode akses dengan IoT. Sudah seperti ini. Nah, ini adalah bukan kesalahan sih, masih kurang saja aturan keamanan yang ada di soal tersebut. Contohnya seperti ini ya. Kita yang di soal itu tadi kan bisa mengakses semua. Berarti contohnya seperti ini. Dari siswa, VLAN siswa ke guru itu kan seharusnya tidak bisa. Tapi bisa. Sebelum itu kita isi dulu IP-nya di setiap end device-nya. 192.168.10.1.
192.168.10.15. Ini juga 192.168.20.1, 192.168.20.15. yang ini 30, 192.168.30.1, 192.168.30.15, dan IoT-nya juga kita isi di config setting. Gateway-nya tadi 192.168.40.15 ya. Nah, dan juga IP-nya kita atur 192.168.40.1. Oke, nah kita coba. Ini adalah gambaran pada soal pertama yang sebelum diatur keamanannya. Jadi semuanya bisa terhubung. Contohnya misal seperti ini. Kita mengakses dari siswa ke server. Itu seharusnya tidak bisa. 192.168.10.1. Nah, ini bisa karena belum diatur keamanannya. Jadi semuanya ini bisa terhubung. Lalu setelah itu kita solusinya untuk soal tersebut kita harus mengatur keamanannya. Yang pertama, kita langsung saja menuju ke CLI dari multi-layer switch, titik exit. Kita memblokir siswa ke guru dan server. Akses is 130. ini adalah larangan bahwasanya IP30 mengakses VLAN yang berada di guru dan server. IP 92.168.0.0. Ini subnet masnya kebalik ya. 0.0.0.25 dilarang mengakses 192.168.20.0. ini tidak boleh mengakses ke VLAN guru ya, 255 tidak boleh. Lalu tidak boleh mengakses juga ke server 3, maksud saya 10, itu tidak boleh juga. Maka dari itu kita antarkan sudah, tetapi VLAN siswa ini masih bisa untuk mengakses internet, maka perintahnya seperti ini. Akses is 130 permit. Nah, jika sudah, ada lagi aturan dari soal tersebut untuk mengizinkan IoT hanya ke server saja. Jadi IoT hanya ke server, tidak ke guru dan juga siswa. Untuk konfigurasinya seperti ini. Akses list. Ini membuat ACL baru atau mungkin aturan baru dengan nomor yang baru 140. Saya gunakan 140 agar enak. Permit IP 192.168.0.0.0.055 itu hanya mengakses
hanya mengakses server 192.168.10.0 dengan subnet mask 0.0.0.255. Sudah, kita akses list juga 140 Denny Happy Ani. Dan juga sudah, kan aturannya sudah kita buat, maka kita terapkan dalam pintu masuknya dalam SVI-nya seperti itu. Yang pertama, interface VLAN 30 IP akses grup 130 masuk ya, in sudah, exit, lalu interface VLAN 40 juga, ini kita ganti 140 in ya, exit, dan juga ya apa n. Nah, jika sudah seperti ini, maka aturan yang sudah kita rancang itu sudah berfungsi dalam jaringan ini. Maka itu tadi yang sudah kita jelaskan, IoT hanya bisa mengakses ke server, lalu siswa tidak bisa mengakses jaringan guru dan server. Kita contohkan seperti ini, dari siswa ke guru 192.168.20.1. Nah, destination host unreachable. Begitu juga dengan server, tidak bisa 92.168.168.10.1. Nah, sama juga. Nah, tetapi guru bisa mengakses server ring 192.168.10.1. Nah, guru bisa mengakses server, serta IoT juga hanya bisa mengakses ke server. Untuk IoT tidak bisa kita command prompt, kita menggunakan simple PDU. Dari successful dari server tadi ke IoT successful. Begitu juga sebaliknya, maka successful. Ya, sudah. Untuk soal 2 ini sudah selesai. Untuk konfigurasinya juga teratasi masalahnya. Terima kasih dari awal sampai akhir yang melihat. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.